Selamat siang Bu Ari. Siang Pak Eka. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga sehat-sehat. Oke, sehat ya, alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan melakukan percakapan observasi sebelum nantinya Bu Ari melaksanakan kegiatan pembelajarannya di kelas. Kemudian Bu Ari juga nanti akan saya majukan beberapa pertanyaan terkait dengan pelaksanaan pembelajaran di kelas yang akan Bu Ari laksanakan nanti. Nah, tujuan kita pada hari ini melakukan percakapan observasi adalah untuk mematangkan kembali persiapan Bu Ari guna melaksanakan pembelajaran di kelas nanti. Ya Bu Ari ya. Nah sekarang sebelum kita Bu Ari melakukan pelaksanaan pembelajaran, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan nih terkait dengan pelaksanaan Bu Ari nanti ya. Nah untuk yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin Bu Ari lakukan nanti di kelas? Di sini kan saya mengambil materi bilangan pecahan. Nah, harapan saya siswa mampu memahami bilangan pecahan itu sendiri, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, siswa mampu membedakan pecahan, membandingkan pecahan satu dan yang lainnya. Yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan suatu permasalahan. Oke, berarti di sini tujuan pembelajaran yang ingin Bu Ari laksanakan itu ada 3 ya Bu Ari ya. Yang pertama itu adalah Bu Ari ingin siswanya memahami konsep bilangan pecahan. Ya. Kemudian yang kedua, Bu Ari ingin siswanya dapat membandingkan satu pecahan dengan pecahan yang lain. Ya. Kemudian yang ketiga itu Bu Ari ingin siswanya mampu memecahkan masalah terkait bilangan pecahan itu sendiri. Oke, baik Bu Ari, berarti ada 3 ya tujuan yang ingin Bu Ari capai dalam pelaksanaan pembelajaran nanti. Lalu, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bu Ari capai? Titik yang ingin saya tekankan itu di bagian kemampuan dan keterampilan siswanya. Jadi di sana mau menekankan diferensiasi kontennya. Itu yang mau saya tekankan. Oke, berarti di sini Bu Ari ingin memfokuskan area pengembangan yang ingin Bu Ari targetkan itu adalah pada kemampuan siswa. Kemudian ada strategi juga di sana Bu Ari menggunakan diferensiasi konten Bu Ari ya. Oke, berarti di diferensiasi konten ini kira-kira konten seperti apa yang ingin Bu Ari berikan ke anak? Di sini kan saya mencoba mengelompokkan menjadi 3 kelompok. Jadi konten yang saya berikan itu berupa video di YouTube. Nah, videonya itu saya suruh siswanya menonton, nanti saya berikan berupa link videonya. Oke, berarti kontennya itu adalah berupa link di video di YouTube ya Bu Ari ya. Baik. Itu dari segi area pengembangannya Bu Ari ya. Nah, lalu bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bu Ari laksanakan? Misalnya terkait dengan model yang Bu Ari gunakan, metode yang Bu Ari gunakan, ataupun nanti strateginya seperti apa nih? Kebetulan kan di sini dari tujuan pembelajaran yang saya ambil kan saya ingin memecahkan suatu permasalahan. Jadi kan poinnya di masalah. Jadi model yang saya ambil pun itu berupa problem based learning atau PBL. Kemudian ada pun metodenya itu metode diskusi yang saya gunakan karena mereka berkelompok dan dengan pendekatan saintifik. Ya, dan strateginya pun kembali lagi ke strategi diferensiasi kontennya. Jadi di sana ada penggabungan keempat, baik itu metode, model, pendekatan maupun strategi. Oke, berarti di sini saya bisa menangkap dari apa yang Bu Ari katakan itu terkait rancangan pembelajaran yang sudah Bu Ari rancang, yaitu dari segi model itu Bu Ari menggunakan PBL ya, karena terkait juga tujuan pembelajarannya ini memecahkan masalah. Kemudian di sana juga nanti anak-anak akan melaksanakan diskusi ya. Kemudian pendekatannya juga saya tadi dengar itu adalah saintifik, dan di sini juga yang diutamakan atau yang difokuskan juga diferensiasi kontennya seperti ini. Oke. Kemudian kalau terkait dengan media pembelajaran, bagaimana media pembelajaran yang Bu Ari akan gunakan? Nah, kebetulan kan kami di sini di sekolah itu sebelumnya sudah pernah membuat suatu media pembelajaran tentang bilangan pecahan. Jadi saya ambil kembali media tersebut untuk memudahkan siswa mengenal tentang materi pecahan.
itu salah satunya. Kemudian saya juga menggunakan media laptop, jadi LCD untuk siswa menonton di YouTube tentang video tentang bilangan pecahan itu sendiri. Oke, berarti di sini saya menangkap media pembelajaran itu Bu Ari sempat menggunakan atau membentuk media pembelajaran bersama murid ya, dan itu Bu Ari gunakan nantinya untuk proses pembelajarannya. Kemudian di sini juga Bu Ari menggunakan laptop ya dan LCD, berarti untuk menampilkan entah itu video di YouTube atau DVD-nya nanti, seperti itu ya. Nah kemudian Bu Ari, dari ini kira-kira nih kapan akan Bu Ari laksanakan kegiatan pembelajaran? Saya merancang kurang lebih sekitar tanggal 5 November. Karena sekarang saya masih fokus ke pembelajaran KPK dan FEB-nya. Jadi dia nyambung terurut. Oke, berarti ini Bu Ari akan melaksanakan tanggal 5 November ya, karena waktu ini juga Bu Ari sedang memaparkan KPK dan FEB. Ya. Oke, berarti di kelas mana ya Bu Ari? Di kelas 71. Oke, kelas 71 ya, tanggal 5 November 2024 ya. Baik. Nah, terakhir Bu Ari, apa yang Bu Ari dapatkan dari hasil percakapan kita yang singkat pada siang hari ini? Jadi dari hasil percakapan ini, jadi saya mengingat kembali, oh iya, tujuan saya seperti ini, kemudian media saya seperti ini. Jadi saya merasa diingatkan kembali apa aja yang harus saya persiapkan lebih matang seperti ini. Oke, baik ya Bu Ari ya. Di sini juga tadi Bu Ari sudah saya tanyakan beberapa poin-poin penting terkait pelaksanaan pembelajaran yang akan Bu Ari laksanakan nanti tanggal 5 November di kelas 71. Nah, jadi nanti pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 di kelas 71 saya akan masuk nih ke kelas Bu Ari, tapi saya tidak akan melakukan banyak aktivitas di sana. Saya akan hanya duduk mengamati, melihat dan mencatat hal-hal apa sih yang terjadi dalam proses pembelajaran yang Bu Ari laksanakan nanti. Ya, nanti setelah saya mengamati, setelah selesai pembelajaran, nanti kita akan ketemu lagi dalam sebuah percakapan, yaitu percakapan pasca observasinya. Seperti itu Bu Ari ya. Baik, terima kasih Bu Ari waktunya untuk siang hari ini. Semoga nanti proses pembelajarannya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang Bu Ari inginkan. Terima kasih Pak Eka udah meluangkan waktu juga. Terima kasih sarannya. Semoga kedepannya bisa lancar lah apa yang saya rencanakan. Terima kasih Bu Ari. Selamat siang. Om Swastiastu. Selamat pagi menjelang siang. Gimana kabar kalian? Baik. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua ya. Nah, Mak, di hari ini kita sudah sepakat akan belajar tentang materi apa? Bilangan pecahan. Ya, jadi minggu lalu juga sudah sampaikan bahwa hari ini kita akan belajar tentang bilangan pecahan. Sebelum masuk ke materi, Ibu tekankan di sini. Adapun tujuan kegiatan pembelajaran yang ingin Ibu capai hari ini, yang pertama itu konsep bilangan pecahan. Ada dua bilangan pecahan. Bisa nggak kalian membandingkan apakah pecahan yang ini lebih besar dengan pecahan yang lagi satu atau sama nilainya? Nah, bagaimana cara kalian membandingkan itu? Dan bagaimana trik menentukannya? Kemudian yang ketiga yaitu tentang memecahkan masalah. Jadi ada suatu masalah dalam kehidupan sehari-hari ini, misalkan ya berupa soal aplikasi. Kalian diberikan, bisa nggak sih kira-kira kalian menyelesaikannya? Itu yang akan kita tuju. Bisa nggak tercapai hari ini? Sampai di sini ada pertanyaan dulu? Tidak. Kalau tidak, nah lanjut nih. Dalam kehidupan sehari-hari, ya pembelajaran matematika itu tidak lepas dari keadaan sekitar kita. Pasti ada sampai poinnya. Contoh, bisa nggak kalian
memberikan contoh dulu. Sebelum ibu yang memberikan contoh, kalian dulu deh. Kira-kira pernah nggak kalian makan apapun ya yang perlu dibagi? Nah, pernah nggak? Nah, kira-kira apa sih makanan yang akan kalian bagi? Itu contohnya apa? Kue. Ada yang bilang pizza, kue. Bagaimana cara kalian membaginya? Potong. Bagaimana cara kalian memotongnya? Oke, ada yang membagi dua, dibagi rata atau sama-sama. Jadi secara tidak langsung kita belajar pecahan. Cuma kalian nggak kalau itu lagi belajar pecahan. Seandainya potongan kue itu tidak kalian bagi rata, akankah teman-teman kalian senang? Dia besar kan? Saya kecilan, ya kak? Itulah fungsi dari belajar pecahan. Ya, jadi di sini contohnya, salah satu contoh yang sudah disampaikan oleh teman kalian adalah pizza. Yang paling gampang aja. Kok pizza kan dipotong pasti sudah sesuai ya, sesuai dengan ukurannya. Nah, jadi contoh langsungnya itu adalah pizza dipotong menjadi berapa bagian itu? 8. Ada 8 bagian pizza. Nah, kira-kira kalau ibu ambil satu pizza, satu pizza yang ibu potong itu sama dengan berapa pecahan? Kan dijadikan suatu pecahan. Ibu ambil satu pizza, jadi berapa dia? Misalkan ibu ambil satu potong, siapa aja namanya? Nadine, ya Nadine. Coba Nadine, silakan Nadine. 1/8. Benar? 1/8. Kok bisa Nadine? Kok bisa 1/8? Ada yang menjawab 1/7, kata Teguh 1/7. Nah, kalau menurut Teguh kok bisa 1/7? Nggak tahu. Oke, karena kalian nggak tahu, itulah yang akan kita cari tahu. Benar nggak? Karena kalian sudah duduk berkelompok, mari kita langsung mengulik-ulik apa sih itu tentang pecahan. Ya, melalui baik itu konten, di sini ibu menekankan diferensiasi konten, proses, yang itu yang ditekankan. Jadi silakan nanti kalian memilih apa yang harus kalian lakukan. Apakah kalian lebih suka menonton YouTube-nya, apakah kalian lebih suka membaca dari kampanye, atau kalian langsung mencobanya langsung. Nah, silakan kalian pilih ya, yang mana yang mau kalian lakukan. Nanti akan ibu berikan kalian di sini namanya lembar kerja peserta didik. Jadi di sini kalian ikutin prosedurnya, baca baik-baik petunjuknya. Ya, setelah kalian mencari sumber yang ibu berikan, yang mana kalian pilih bebas, kalian langsung jawab di sini. Ikuti. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Paham sejauh itu? Sudah ada grup WA? Oke, akan ibu kirim linknya. Silakan untuk Aira dibagikan ke grupnya ya. Ibu langsung kirim ke Aira saja.
Ada langkah dua yang
gambar 2 itu adalah 3/6 karena di gambar tersebut yang sudah diwarnai ini bisa dibilang dijadikan ulang dan dari keseluruhan kotak tersebut dijadikan penyejuk. Jadi jawabannya 3/6. Di kotak ini, kotak yang begini udah diwarnai, jadi yang diwarnai ini sebagai 9 dan yang center ini dan keseluruhannya ini disebut penyejuk. Jadi jawabannya jadi di gambar nomor 1 ini jawabannya sama aja sih, cuma berbeda gambar. Jadi di gambar ini yang sudah diwarnainya ada 5 dan total keseluruhannya ada 6. Jadi yang diwarnai ini ada 3 dan total keseluruhannya jadi ada 8. Jadi hasilnya 3/8. Jadi di gambar nomor 6 ini yang sudah diwarnai ada 8 dan total keseluruhannya ada 16. Jadi hasilnya 8/16. Jadi kesimpulannya bentuk pemecahan seperti A per B, yaitu A disebut pembidang dan B disebut sekian dari Untuk kelompok yang sudah mencoba dengan alat peraga, itu pasti menemukan sesuatu hal yang berbeda. Ya, dari LKPD yang satu ini, adakah yang mau mempresentasikan apa sih perbedaan itu? Coba. Siapa yang mau mempresentasikan? Berikan semangat dulu, berikan. Perkenalkan, nama saya dari kelompok 5. Hari ini akan mempresentasikan tugas kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Sarya Sinesa Wandarita dari perkenalkan nama saya dari kelompok 2. Yang pertama, yang di bagian kelihatan? Kelihatan.
Nah, jadi gambar satu potongan yang diambil pada langkah 1 adalah 1/2. Bagian yang terambil 1/2. Gambar satu potongan yang diambil pada langkah kedua adalah 1/3. Bagian yang terambil 1/3. Jawabannya 1/2 lebih kecil dari 1/3. Untuk yang lain, gimana kira-kira tanggapannya? Apakah ada yang mau memberikan saran? Nah, dari kelompok 5 menyampaikan bahwa 1/2 itu kecil ya. 1/2 dinyatakan lebih kecil dari 1/3. Kira-kira benar seperti itu? Atau kita tanya lagi, apa sih alasan kelompok 5 kok bisa tahu 1/2 lebih kecil daripada 1/3? Ya nggak? Menurut saya 1/2 lebih besar daripada 1/3. Oh, berubah nih jawabannya. Oh, coba ubah lagi. Gimana dong? Berubah katanya jawabannya. Coba kita tanya nih. Nah, kenapa Fian tiba-tiba berubah? Menurut saya Ya. Menurut Fian kenapa bisa 1/2 itu lebih besar daripada 1/3? karena hanya dibagi 2. Satu makanan dibagi 2 doang. Jadi lebih besar bagiannya. Yang lain bisa dipahami? Bisa. Pernyataannya? Bisa. Jadi benar 1/2 itu lebih besar dari 1/3 atau 1/2 lebih kecil dari 1/3? Lebih besar. Lebih besar atau lebih kecil? Besar. Lebih besar atau lebih kecil? Besar. Oke, jadi kesimpulannya adalah 1/2 lebih besar daripada 1/3. Nah, gimana caranya itu? Karena benar ya logikanya Fian. Coba nih bayangkan, semua membayangkan. Ada 1 loyang pizza, kita bagi 2. Ada 1 loyang pizza, kita bagi 3. Kalian pilih yang dibagi 3 atau yang dibagi 2? Dua. Jadi sudah jelas kalau sudah dibagi 2 pasti lebih besar potongannya ketimbang pizza yang dipotong menjadi 3 bagian. Bisa dibayangkan itu? Bisa. Silakan itu. Saya dari kelompok 5. Saya tutup presentasinya. Terima kasih. Coba kita melakukan ice breaking. Setuju? Coba cari pasangannya. Yuk, cari pasangannya. Cewek cowok bebas, cari pasangannya yang kedua. Cari pasangannya, cari pasangannya. Sudah? Dalam keadaan berdiri semua, ayo berdiri semangat. Oke, dengarkan baik-baik. Dengarkan. Jika ibu bilang jauh, jauh, dekat, dekat, ya, tutup, tangkap. Siapa yang bukan menangkap? Berarti konsentrasinya. Atau siapa yang menangkap? Dengarkan. Kan jauh, jauh dulu. Dekat, lalu. Nah, ibu belum tentu bilang tangkap ya. Dengarkan, makanya dengarkan ucapannya ibu. Bukan kalian yang berbicara, tapi dengarkan ibu yang berbicara. Dengarkan baik-baik. Ini konsentrasi sebelum menjawab soal nanti. Sudah? Dah. Oke. Jauh. Jangan tangannya ibu dilihat. Dekat. Jauh. Tutup. Tangkap. Oke, udah. Katanya tadi bosan begini. Dengarkan, jauh.
dari kalian dulu, siapa yang ingin menyampaikan? Apa kesan-kesan kalian nih kira-kira dengan pembelajaran yang seperti ini? Apakah lebih masuk otak atau bagaimana? Silakan. Jadi apakah lebih menyenangkan? Silakan, siapa yang mau? Oke, dari Darman dulu deh. Satu-satu ya. Dari Darman dulu. Silakan Darman. Menyenangkan. Berdiri dulu. Ya. Sangat menyenangkan karena ada banyak cara-cara seperti di Canva, di YouTube, dan alat peraga. Ada lagi? Tidak. Tidak itu. Oke, berikan aplaus. Sama. Sama. Nah, kalau refleksi untuk ibu nih, kalau itu kan untuk pembelajaran ya, jadi lebih menyenangkan, lebih bervariasi. Nah, kalau untuk ibu nih, kira-kira bagaimana kira-kira nih untuk refleksi ke depannya ibu supaya pembelajaran lebih baik lagi? Nggak masalah, jangan takut nih mengomentari, bukan. Kan ibu juga minta saran dari kalian. Yuk, siapa nih yang mau memberikan saran? Ya, coba Mang Ayu deh, Mang Ayu, silakan Mang Ayu. Pesan saya untuk Bu Ari ke depannya, semoga bisa menjelaskan lebih detail karena mungkin yang lain belum ada yang banyak belum mengerti. Oke, itu saja. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk refleksi dari Mang Ayu. Ya, sedikit refleksi itu sangat membuat pembelajaran akan lebih baik. Jadi perlu dijelaskan lebih rinci ya, karena memang setiap orang itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Nggak semua misalnya sama. Dikasih ini langsung ngerti, dikasih ini langsung ngerti enggak. Pasti ada beberapa ya. Nggak maksudnya dia apain, dia harus diapain. Oke, jadi itu masukan untuk itu ya. Terima kasih untuk Mang Ayu. Nah, kesimpulan yang akhir nih, ya. Belum ibu dapatkan, siapa kira-kira yang mau menyimpulkan secara keseluruhan, baik itu dari presentasi yang pertama dan kedua, jadi satu kesimpulan. Adakah yang mau menyimpulkan? Oke, Dharma, yuk. Dharma lagi nih. Ya, silakan Dharma. Kan dari presentasi yang pertama itu caranya kan berbeda dengan presentasi yang kedua. Bilangnya pecahan itu bukan bisa jadi banyaklah cara untuk mengerjakan pecahan. Gimana ya bilangnya? Iya, ya. Ya, sampaikan aja apa yang kamu mau sampaikan. Oh, jadi bingung. Lupa apa yang mau sampaikan. Grogi. Grogi. Jadi masih ingat nggak poinnya apa yang mau disampaikan nih? Jadi pecahan itu bukan cuma satu cara, tapi ada cara lain untuk mengerjakan. Ya. Sudah. Sudah. Ada lagi? Kalian Ibu simpulkan ya. Jadi kan tadi yang presentasi sudah menyimpulkan nih. Yang pertama, jadi bilangan pecahan itu apa? Contohnya A per B. Itu salah satunya. Jadi sudah disampaikan bahwa A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Kemudian bagaimana itu konsep yang harus kalian pegang. Jangan sampai dilupakan ya. Nah, kemudian membandingkan nih, tadi sudah disampaikan oleh Fian. Membandingkan dua, ini masih ada. Membandingkan dua pecahan. Nah, tadi Fian mengilustrasikan cara membandingkan pecahan itu dengan membayangkan jika misalkan ada suatu makanan kita bagi dua dengan makanan yang kita bagi tiga, otomatis lebih banyak yang kita peroleh jika dibagi dua, benar nggak? Nah. Iya, ketimbang yang dibagi tiga. Tapi dalam matematika, kalau misalkan nih, bisa nggak kalian mengilustrasikan jika soalnya 3/4 dengan 2/3, bisa nggak kalian membandingkan tuh? Kalau dengan makanan, bisa nggak diilustrasikan? Bisa, namun akan lebih susah, ya nggak? Gimana caranya kita tahu apakah 3/4 itu lebih kecil dari 2/3 atau lebih besar? Gimana caranya? Dengan cara menyamakan
beli. Nah, kalau penyebutnya udah sama, otomatis kita sudah tahu pizza itu dipotong sama semua. Ya Kak, nih 9/12 dan jadi kita sudah bisa membayangkan 12 ini artinya apa? Ada satu pizza yang dipotong sebanyak 12 bagian. Jadi 9 ini yang diambil. Yang mana lebih besar, 9/12 apa 8/12? 9/12 apa 8/12? Yang mana yang lebih besar, 9 apa 8? Yang lebih besar 9 apa 8? Soal dilihat lewat HP. Ya, sudah dikirimkan ke Aira. Silakan Aira. Waktu nggak usah memakai diri aja. Waktu kalian mengerjakan 6 menit. Ya, langsung jawabannya tulis soalnya. Langsung jawabannya saya tulis. Cara dan jawaban ya, cara dan jawaban. Sudah. Yang sudah dikumpulkan? Iya. Oke, waktu habis. Yuk, kumpulkan. Selesai, nggak selesai, kumpulkan. Untuk jawabannya nanti kalian diskusikan ya habis pelajaran ini baru diskusikan. Nah, jadi sudah kita lalui ya proses pembelajaran hari ini. Untuk pertemuan berikutnya itu tentang operasi pada bilangan pecahan. Ya, jadi kan kalian sudah tahu operasi pada matematika apa aja, silakan itu dipelajari dulu. Nanti pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang itu. Ya, sebelum ibu tutup, silakan berdiri terlebih dahulu. Kita berdoa. Yuk. Ya, sebelum ibu akhiri, kita berdoa. Berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Santi. Om Santi 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 Om. Silakan istirahat ya. Baik, selamat pagi Bari. Selamat pagi Pak Eka. Bagaimana kabarnya ini? Sekali sehat-sehat selalu. Ya, kita ketemu lagi nih dalam proses percakapan. Di mana kemarin kita sudah melakukan kegiatan observasi, dimulai dari percakapan pra-observasi. Itu tujuannya nanti untuk menyiapkan Bu Ari, kemudian mematangkan rencananya Bu Ari terhadap pelaksanaan pembelajaran di kelas. Kemudian kemarin juga kita sudah melaksanakan kegiatan observasi kan, di mana saya memasuki kelasnya Bu Ari, kemudian di sana saya melihat hal-hal detail, kemudian mencatat, kemudian saya lihat proses pembelajarannya Bu Ari seperti itu. Nah sekarang pada hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi, di mana tujuan dari percakapan pasca observasi ini adalah untuk mengevaluasi kemudian merefleksi kembali pembelajaran yang sudah Bu Ari laksanakan. Jadi nanti Bu Ari bisa mengetahui apa yang harus dilakukan atau tindakan selanjutnya seperti itu Pak ya. Oke, pertama gimana nih perasaan Bu Ari kemarin setelah melakukan pelaksanaan observasi?
Iya, sebenarnya agak tetap ya deg-degan dimanapun juga. Setiap di observasi teman lain itu tetap ada deg-degan. Selain itu juga karena siswa ini kan kebetulan kelas 7 ya, jadi baru peralihan dari SD ke SMP dan mungkin mereka sedikit kaget juga kalau kok tumben diawasi, ada guru yang mengawasi saat mengajar. Jadi mereka tegang, saya ikut sedikit tegang ya. Nah, itu aja sih. Oke, lebih rasanya tegang banget ya, karena mungkin pertama kali juga ya ada misalnya masuk teman yang melihat proses pembelajaran kita, kemudian anak-anak juga tumben kok ada 2 guru seperti itu ya. Oke, tapi setelah itu sudah hilang ya, tenang ya. Jadi dengan kita melakukan ice breaking itu kan karena sudah lihat situasi kayaknya anak-anak tegang nih, mungkin karena berasa diamati kan. Kita cobalah aja ice breaking dulu biar relax sedikit. Mengecahkan suasana gitu ya. Nah sekarang bisa Bu Ari sedikit ceritakan kembali nih area pengembangan, kemudian metode yang baru digunakan kemarin, model, kemudian strategi pembelajaran yang baru digunakan kemarin, termasuk diferensiasi juga. Coba diceritakan sedikit. Kebetulan kemarin kan yang saya gunakan itu problem learning ya. Jadi masalah yang kita angkat. Nah, masalahnya ini saya angkat, kemudian kita cari masukkan ke diferensiasi kontennya. Nah, diferensiasi konten ini kan kita bedakan nih kayak auditorinya, kinestiknya. Nah itu saya buatkan 3 jenis. Kebetulan kemarin satu berupa Canva, ada yang nonton di YouTube untuk bahannya, bahan ajarnya, kemudian ada dengan alat peraga. Nah kebetulan kan kita di sini punya alat peraga matematikanya, walaupun terbatas ya, dan materi yang saya ambil kan kebetulan bilangan pecahan. Nah bilangan pecahan ini kan sebenarnya enak nih kalau pakai alat peraga bagi siswa yang kinestetik. Nah saya coba di sana terapkan, jadi siswanya kan sudah berkelompok, jadi saya berikan apa minatnya mereka. Saya bagikan di sana. Saya juga memberikan LKPD. Jadi setiap LKPD itu beda-beda, termasuk LKPD untuk yang menggunakan alat peraga. Jadi ada langkah-langkah yang harus mereka lakukan. Oh seperti ini. Nah, jadi mereka nggak bingung dong menggunakan alat peraganya ini. Nah, selain saya bimbing, walaupun beberapa ada siswa yang masih pasti bingung. Nah, di sana kan pasti bingung. Gimana sih Bu maksudnya? Nah, di sana tetap saya berikan petunjuk-petunjuk yang tidak langsung mengarah, oh kayak gini caranya, tidak. Cuma coba lakukan seperti ini. Nah, misalnya kayak pecahan nih, kan ada di langkah RKPD di mana siswa itu harus membandingkan, karena di sini yang pengembangan yang saya tekankan itu siswa mampu membandingkan pecahan satu dengan pecahan lainnya. Nah, di sana yang mereka banyak mengalami permasalahan kan. Maksudnya gimana? Nah, di RKPD coba perhatikan baik-baik. Di sana kan sudah ada apa, coba dibaca. Ternyata mereka paham, oh harus digambar. Ternyata setelah digambar, mereka menemukan suatu permasalahan baru lagi. Kok bisa ya? Ini 2 hal ini berbeda, 1/2 dengan 1/3. Tapi gambarnya berbeda, besaran 1/2. Padahal angkanya seakan-akan mereka membayangkan 1/3 itu lebih besar. Ya, jadi ya udah, coba diskusikan kembali. Jadi saya berikan mereka waktu untuk berdiskusi, kemudian sampai akhirnya waktunya selesai, akhirnya mereka menemukan dengan sendirinya. Luar biasa sekali ya, berarti perencanaan ininya, area pengembangannya dan sudah juga dilakukan. Berarti dari tadi saya mendapat informasi dari Bu Ari itu menggunakan model PBL ya, mengangkat problem based learning, jadi berangkat dari suatu masalah, kemudian Bu Ari jadikan konten, YouTube, Canva dan alat peraga tadi ya. Kemudian juga di sana Bu Ari membimbing siswanya bukan untuk memberikan tapi menemukan sendiri. Konsepnya seperti itu. Wah, luar biasa sekali Bu Ari. Oke, nah dari apa yang Bu Ari ceritakan tadi, nah menurut Bu Ari sejauh mana pengembangan atau rencana yang Bu Ari lakukan tadi itu sudah dikatakan berhasil? Kalau menurut saya sih udah hampir 80% ya. Ya walaupun ada yang kurangnya ini kan di setiap siswa itu
ada aja ternyata siswa yang kurang mampu. Nah itu tuh bagaimana sih biar saya itu benar-benar bisa menghandle mereka, itu aja sih yang menurut saya bisa kekurangan. Jadi 80% lah berhasil. Oke, berarti saya menangkap dari apa yang Bu Ari sampaikan tadi, keberhasilan itu adalah 80% ya. Dan mengingat juga tadi Bu Ari sempat cerita bahwa anak-anak sudah berhasil menemukan sendiri di akhir dari pembelajaran itu. Berdasarkan cerita Bu Ari tadi, kira-kira kendala yang Bu Ari hadapi pada saat pembelajaran? Gini, kemarin itu kan saya sudah menyiapkan 3 konten ya. Namun merasa waktu saya mulai pembelajaran itu saya baru kayak ngeh, oh ya gimana ya harus saya mengarahkan mereka siapa yang seharusnya menggunakan alat peraga, siapa yang saya berikan ini konten berupa YouTube, siapa yang berupa Canva. Jadi di sana saya menggunakan kelompok yang sudah ada. Mungkin seharusnya itu yang harus saya pikirkan. Gimana caranya untuk mengarahkan konten saya biar sesuai lah dengan siswa yang kemampuan siswa itu sendiri gitu. Jadi oh ternyata ini kurang, seharusnya siswa ini yang menggunakan alat peraga bukan siswa yang satunya. Itu aja sih kendala saya. Oke, berarti berdasarkan cerita yang Bu Ari tadi, kendala yang bisa saya tangkap itu adalah bagaimana menyesuaikan siswa dengan kebutuhannya. Iya. Ya, jadi dia nggak salah. Ternyata YouTube, oh ternyata bukan siswa ini yang memerlukan itu, Iya. tapi siswa B seperti itu Iya. ya. Oke, itu kendalanya. Kemudian berdasarkan kendala yang tadi ini Bu Ari temui, kira-kira menurut Bu Ari itu penyebabnya apa? Kenapa kok sampai siswa itu salah dalam diberikan fasilitas seperti misalnya YouTube, oh ternyata bukan ini siswanya, Canva ternyata oh bukan ini. Kira-kira penyebabnya itu apa yang tadi? Oke, nah kalau dari saya sendiri nih, saya ngerasa saya salah sendiri sih ya. Karena seharusnya saya mencari tahu dulu kemampuan tiap siswa atau minat siswa itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua dari siswanya sendiri juga masih bingung. Ya kita aja juga bingung, siswa apalagi kan. Mereka masih kayak belum fokus kemana sih arah mereka sebenarnya, apa yang kelebihan mereka, apa kekurangan mereka gitu. Menurut saya itu penyebabnya. Berarti penyebabnya itu pertama dari diri Bu Ari dulu. Iya. Ya, karena memang Bu Ari harus tahu dulu siswa yang mana membutuhkan apa seperti itu ya. Kemudian yang kedua, siswa sendiri belum tahu diri mereka, ya belum mengenal diri mereka itu, apakah mereka suka konten YouTube kah, Canva kah, ataupun alat peraga seperti itu ya. Bu Ari terbiasa sekali karena sudah Bu Ari menemukan penyebabnya ya. Oke, kemudian Bu Ari kan sudah tahu nih kendalanya dan penyebabnya. Jadi kendalanya itu siswanya tidak tahu dia maunya seperti apa. Sedangkan penyebabnya sendiri siswa tidak mengenali dirinya. Nah dari kendala dan penyebabnya itu kira-kira nih Bu Ari bisa melakukan apa rencananya? Saya sih sempat diskusi juga sama teman-teman. Ternyata ada juga temen nih yang kurang lebih sama lah masalahnya. Jadi dia menggunakan tes diagnostik. Nah, kemudian saya lihat, oh iya ya, kenapa kita nggak coba ini aja? Nah, saya maunya kalau kedepannya maunya mencoba lagi seperti ini, cuma lebih dimatangkan lagi dengan tambahan tes diagnostik. Jadi di awal itu khusus saya ambil waktu jam saya itu untuk mengetes kemampuan siswa lah sebelum merancang pembelajaran itu sendiri. Jadi oh ternyata dengan tes ini kita tahu bagaimana karakteristik siswa dan kita sudah bisa mengelompokkan sesuai karakteristiknya. Jadi kan kita lebih gampang, lebih mudah untuk kita juga yang mendampingi. Oh ini materi yang cocok. Nah kan seperti itu cara yang cocok. Oke, berarti rencananya Bu Ari ini adalah akan melakukan tes diagnostik ya Bu Ari ya. Oke, berarti
kendalanya itu siswa tidak tahu dirinya sendiri. Iya. Ya, jadi dia salah dalam memilih Iya. konten. Kemudian penyebabnya itu dia tidak mengenali dirinya sendiri. Kebanyakan memang siswa seperti itu. Jadi kita sebagai guru harus memfasilitasi dan mengarahkan. Nah, Bu Ari juga punya rencana adalah memberikan tes diagnostik. Wah, luar biasa sekali Bu Ari. Oke. Nah, dari kegiatan observasi kemarin, saya mohon izin ya Bu Ari untuk menyampaikan hasil pengamatan saya. Oh, iya. Saya Bu Ari ya. Oke. Kemarin pada saat saya masuk ke kelasnya Bu Ari, proses pembelajaran Bu Ari itu sangat luar biasa sekali menurut saya. Karena apa? Di sana Bu Ari sudah bisa memunculkan diferensiasi kontennya. Jadi di sana Bu Ari menggunakan 3 diferensiasi konten. Yang pertama itu, kemudian Canva, dan yang terakhir alat peraga. Nah, di sana juga siswa terlihat antusias dalam mempelajari konten-konten yang Bu Ari berikan. Ya, seperti itu. Kemudian di sana juga Bu Ari saya lihat sangat berpoten sekali dalam mengelola kelas. Itu terbukti dari Bu Ari pada saat siswa melakukan diskusi dan belajar konten, itu Bu Ari mendekati siswa ke meja. Jadi saya lihat di sana Bu Ari menanyakan ada kendala, ada masalah. Kemudian di alat peraga juga Bu Ari kemarin saya sempat lihat itu diskusi dengan siswa. Dia menanyakan, Bu, ini seperti apa? Nah, di sana Bu Ari sudah bisa memberikan atau mengarahkan siswa untuk menggunakan alat peraga sampai dia nanti menemukan bahwa ternyata membandingkan pecahan itu seperti itu Bu Ari ya. Namun ada beberapa catatan Bu Ari yang memang saya punya catatan sendiri untuk Bu Ari kembangkan nanti ya, untuk Bu Ari tambahkan lagi. Nah, di sini catatannya yang pertama itu mungkin dari segi pada saat siswa masuk ke kelas, nah siswa kan masih tidak tenang, ya, dia masih pikirannya kemana-kemana. Nah, di sini biar siswa itu menjadi fokus, dia duduk dengan tenang, kemudian dia bisa menyerap apa yang Pak Ari sampaikan. Nah, itu di sana menjadi catatan saya. Jadi Pak Ari memang sebaiknya buat dulu suasana yang memang benar-benar memfokuskan siswa. Nah, di sana ada yang istilahnya mindfulness. Ya, jadi menenangkan siswa dulu. Setelah itu baru Bu Ari memberikan pembelajaran, memfasilitasi. Selain itu juga di tengah pembelajaran ada speakingnya. Nah, seperti itu pertama. Kemudian yang kedua, di sini juga saya lihat ada siswa yang masih memang malu untuk berargumen. Ya, seperti kemarin Bu Ari nanya, adakah yang mengomentari cuma 1 orang itu aja. Jadi muridnya memang kritis seperti itu. Nah, di sana juga menjadi catatan bagaimana Bu Ari menimbulkan siswa itu mampu dan berani untuk berpendapat. Walaupun memang agak susah, tapi kita mulai mungkin nanti seperti apa yang akan bisa dilakukan untuk mengaktifkan siswa diskusi, mungkin ya dia biasa untuk berargumen. Ya, itu ya catatannya dari saya. Kemudian tadi juga saya mendapat rencana informasi Bu Ari akan melakukan tes diagnostik ini. Kira-kira kapan Bu Ari akan melakukan tes diagnostik, mengingat kemarin kan Bu Ari sudah masuk ke awal tahun. Kira-kira kapan melakukan tes diagnostik? Saya rencananya semester depan, semester genap, karena kan kebetulan ini minggu depan udah terakhir pembelajaran ya. Jadi saya udah ke kisi-kisi persiapan SAS-nya, sematik akhir semesternya. Jadi maunya saya ini di awal semester genapnya. Oke, berarti nanti di awal semester genap ya. Berarti Bu Ari akan masuk kelas dan melakukan tes diagnostik awal. Luar biasa sekali karena waktunya pas sekali, mengingat tahun ajaran baru mulainya di semester genapnya. Kemudian tadi juga Bu Ari sudah berusaha untuk akan mengadakan tes diagnostik. Nah, di sana menurut Bu Ari ini rencana pengembangannya seperti apa? Karena mengingat tes diagnostik itu akan mengarahkan siswa untuk mengetahui apa yang mereka butuhkan. Dan Bu Ari juga memberitahu kan, maksudnya siswa A memerlukan apa. Nah, pengembangannya seperti apa kira-kira Bu Ari lakukan? Kalau
sebenarnya maunya sih nyoba yang ini lagi supaya sesuai. Kalau ini kan saya coba baru dengan tanpa tes diagnostiknya nih. Nah, saya mau coba dengan tes diagnostik dulu dengan hal yang sama dulu. Ada nggak perubahan? Nah, itu apakah lebih meningkat? Kalau misalkan memang lebih meningkat, berarti kan sesuai. Nanti harus saya melakukan tes diagnostik. Itu sih harapan saya. Nah, kalau misalnya ternyata setelah melakukan tes diagnostik dengan hal yang sama ini saya terapkan namun tidak ada perubahan, berarti saya harus mencari tahu berarti bukan itu kesalahannya di mana kesalahannya gitu. Saya maunya bertahap sih seperti itu, tidak langsung diganti gitu aja enggak. Saya tetap di sini yang saya tekankan masih sama problem learning dan diferensiasi kontennya, cuma ditambah dengan tes diagnostik awal. Gitu. Berarti karena pengembangan yang akan Bu Ari lakukan itu adalah melihat dulu hasil diagnostiknya, kemudian memahami kembali diferensiasi. Nah, di sana juga diferensiasi kan banyak sekali baik konten, kemudian proses dan produk. Dari diagnostik kan nanti Bu Ari akan memperoleh mungkin biaya belajarnya kah, kemudian kemampuannya, kemampuan awalnya. Jadi di sana juga Bu Ari tadi saya tangkap bahwa akan meneruskan ke pembelajaran diferensiasi yang setelah dapat tes diagnostik ini. Seperti itu ya cara pengembangannya. Baik, luar biasa sekali Bu Ari. Jadi dapat saya simpulkan kegiatan dari pasca pelaksanaan observasi sampai pasca ini sudah selesai kita lakukan, dan kita juga sudah mendapat kesimpulan tadi bahwa Bu Ari akan memiliki rencana pengembangan dengan melakukan tes diagnostik. Setelah itu akan memahami lagi pembelajaran berdiferensiasi. Ya, karena di sana memang ada 3 strategi yang memang sangat efektif sekali untuk dilakukan. Mengingat hasil dari diagnostik ini akan Bu Ari pakai untuk memfasilitasi siswa. Itu Pak. Oke, nanti setelah Bu Ari mendapat efeknya, dampaknya setelah melakukan tes diagnostik, kemudian pembelajaran berdiferensiasi, nanti minta tolong untuk informasikan ke saya Bu Ari ya. Oke, bagaimana efeknya, kemudian bagaimana dampaknya terhadap murid Bu Ari ya. Baik, luar biasa sekali Bu Ari, senang berbagi pengalaman dengan Bu Ari. Terima kasih banyak. Sampai ketemu nanti setelah Bu Ari melakukan tes diagnostik dan mendapat manfaatnya. Terima kasih kembali Pak Eka karena banyak hal yang saya dapatkan di Oke, baik. dari Terima kasih Bu Ari. Selamat siang Bu Ari.